Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, kembali di kelas 30 hari mahir bahasa Inggris dari nol. Dan hari ini kita sudah sampai pada hari yang ke-23. Well, apa yang akan kita pelajari pada hari yang ke-23 ini? Jika sebelumnya kita belajar bagaimana membuat kalimat perintah, nah hari ini kita akan belajar bagaimana membuat kalimat larangan. Ya, larangan atau bisa juga disebut dengan prohibition, ya. Right. Nah, cara membuat kalimat larangan ini bagaimana? Ya, cara membuatnya itu sangat mudah ya, masih mudah seperti membuat kalimat perintah, masih mudah seperti materi-materi sebelumnya ya. Oke. Nah, jika membuat kalimat perintah kita cukup menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, untuk membuat kalimat larangan kita cukup menggunakan kata don't. Don't. Oke. Don't atau bisa juga don't be ya. Nah, don't atau don't be. Tidak ada pilihan doesn't ya. Karena kalau kita bicara tentang simple present biasanya don't ini punya opsi doesn't. Nah, tapi untuk membuat kalimat larangan kita tidak bisa menggunakan doesn't ya. Jadi hanya bisa menggunakan kata don't saja atau don't be. Nah, apa perbedaannya? Nanti kita akan pelajari ya perbedaan antara don't dengan don't be. Nah, contoh misalnya don't go ya, don't sleep atau don't be angry. Nah, ini adalah larangan-larangan. Ya, don't go, jangan pergi, don't sleep, jangan tidur. Kalau don't be angry, jangan marah. Nah, sekarang kita lihat pola selengkapnya. Yang pertama ya, yaitu don't plus verb 1. Ya, kata kerja bentuk pertama ini digunakan untuk larangan melakukan suatu aktivitas. Jadi kita melarang orang untuk melakukan aktivitas ya. Bisa dikatakan kalimatnya itu verbal ya. Karena ada aktivitas di situ, maka yang kita pakai adalah don't plus verb 1 ya. Verb 1 yang bare atau yang asli, tidak perlu diberi s ya. Kalau dikasih akhiran s, bukan s atau s malah salah nantinya. Oke, contoh misalnya don't go, jangan pergi ya. Nggak boleh kita bilang don't goes ya, tidak boleh ya, harus don't go ya. Jadi kata kerja bentuk pertamanya harus yang asli ya atau bare. Don't stop, jangan hentikan ya, tidak boleh don't stops atau doesn't stop, nah juga nggak bisa ya. Don't stop. Don't start, jangan mulai. Oke ya. Nah, don't start, jangan mulai. Verb satunya ini bisa diikuti juga ya oleh objek maupun keterangan. Sebagaimana kalimat perintah, verb 1 bisa diikuti objek ataupun keterangan. Nah, kalimat larangan juga seperti itu ya. Verb satunya bisa diikuti dengan objek maupun keterangan. Contoh misalnya don't go there, jangan pergi ke sana. Nah, ini diikuti dengan kalimat diikuti dengan keterangan ya, there ini ya. Don't stop the car, jangan hentikan mobilnya ya. Don't stop ini berhenti di sini. Kalau yang bawah don't stop the car ada objeknya, jangan hentikan mobilnya. Don't start the game ya, jangan mulai permainannya. Right. Nah, ini contoh larangan yang diikuti dengan objek dan keterangan ya. Oke, mudah ya, bisa dipahami ya. Jadi gampang sekali, tinggal kita gunakan kata don't kemudian langsung verb satunya ya. Verb 1 yang bare tidak boleh ada akhiran s atau es ya. Kemudian yang kedua, pola yang kedua yaitu don't plus be plus adjektif atau adverb. Nah, ini istilahnya untuk kalimat yang non verbal ya, atau larangan bukan beraktivitas tapi bersikap ya. Larangan yang tidak diikuti dengan aktivitas tapi diikuti dengan kata sifat atau kata keterangan. Nah, caranya setelah don't harus ada be.
Tidak boleh don't langsung adjektif ya. Don't langsung adverb, nggak boleh. Jadi harus ada be karena tidak mengandung aktivitas. Contoh, don't be crazy. Nah, jangan gila. Ya, ada be di sini. Tidak boleh kita mengatakan don't crazy gitu karena crazy itu bukan aktivitas. Jadi don't tidak bisa ketemu langsung dengan adjektif, harus ada be-nya. Don't be crazy. Don't be angry, jangan marah ya. Tidak boleh kita bilang don't angry ya karena angry bukan kata kerja ya. Bukan aktivitas, jadi harus ada be ya. Angry itu adjektif ya. Jadi harus ada be sebelum adjektifnya. Don't be angry, jangan marah. Don't be there. Ya, don't be there, jangan ke sana. Jangan berada di sana juga bisa ya. Nah, there ini bukan aktivitas tapi dia keterangan ya. Jadi kita tidak boleh mengatakan don't there. Harus ada be dulu. Don't be there. Begitu ya. Oke. Gampang ya. Nah, jadi teman-teman perlu membedakan ini saya melarang aktivitas apa saya melarang adjektif atau adverb begitu ya. Kalau sudah terbiasa nanti tambah mudah. Nah, sekarang selain menggunakan don'ts ya, ada bentuk kalimat larangan yang lain ya. Yaitu yang pertama dengan kata no plus verb ing. No plus verb ing. Contoh, no smoking. Nah, ini pasti teman-teman sangat sering melihat kalimat ini ya, no smoking, terutama dalam bentuk tulisan. Itu ya, dalam bentuk tulisan ini lebih sering digunakan no plus verb ing ya. Artinya dilarang merokok. Jangan merokok, sama ya, dilarang merokok atau jangan merokok. No talking, ya dilarang bicara, ya jangan bicara atau dilarang bicara. No trespassing, dilarang melintas ya atau jangan melintas. No trespassing. Semuanya menggunakan no plus ya, no plus verb ing ya. Kalau don't plus verb ing nggak boleh ya. Don't itu harus verb 1. Sementara no harus verb ing. No tidak boleh pakai verb 1 gitu ya. No smoke misalnya. Nah, nggak boleh, harus no smoking. Gitu ya. Jadi kalau don't harus ketemunya verb 1, kalau no ketemunya dengan verb ing. Nah, yang kedua ya bentuk kalimat larangan untuk alternatif yang kedua yaitu stop plus verb ing ya. Stop plus verb ing. Ini kalau diartikan secara perkata memang artinya hentikan gitu ya. Nah, tapi maksudnya sama yaitu melarang. Misalnya stop pretending, berhentilah berpura-pura. Ya, maksudnya dilarang berpura-pura atau jangan berpura-pura lagi gitu ya. Stop finger pointing. Ya, berhentilah saling tunjuk ya. Stop finger pointing. Stop bothering me. Nah, berhentilah menggangguku. Bother menjadi bothering ya. Stop bothering me. Berhentilah menggangguku. Artinya jangan ganggu aku lagi. Gitu ya. Oke. Mudah? Ya mudah sekali ya menggunakan kalimat larangan ini. Dan ini sering kita jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk tulisan maupun berbentuk ucapan. Oke. Right. Ya, jadi itu bagaimana cara kita membuat kalimat larangan dalam bahasa Inggris. Oke. Selalu semangat dan never forget ya. Jangan pernah lupa if you think you can, you can.